Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di KL Podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di acara KL Podcast episode 20. Kali ini bersama saya Made Puri dan rekan saya Suci Lestari selaku pembawa acara pada KL Podcast episode kali ini. Teman-teman, sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa tumpukan sampah yang terus bertambah ternyata dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan? Belakangan ini, TPST Bantar Gebang menjadi sorotan setelah diketahuinya menghasilkan gas metana dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan dari Institut EMIT bahwa Bantar Gebang menjadi salah satu penghasil gas metana terbesar di dunia, mencapai lebih dari 6 ton per jam. Nah, di KL Podcast pada episode kali ini, kami dari P2M Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 akan membahas mengenai saat sampah menghasilkan ancaman menguap gas metana di Bantar Gebang. Kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana gas metana terbentuk, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Yang akan menemani kita pada hari ini Ibu Dr. Wartiniati, SPMKes, yang merupakan dosen pengajar mata kuliah penyedotan tanah dan pengelolaan sampah di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik selalu. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Ibu? Kesibukannya yang tentunya sebagai seorang dosen banyak sekali yang harus dilakukan, terutama untuk anak muda, terutama untuk mahasiswa, generasi penerus bangsa dari kita-kita, pengajaran serta yang lain-lainnya. Yang tidak kalah penting adalah memberikan satu edukasi terkait dengan mata kuliah yang kita ajarkan, yang kita ampu terkait dengan mata kuliah penyihatan tanah dan pengelolaan sampah. Betul Ibu. Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk dapat hadir di KL Podcast episode kali ini. Oke, baik Ibu, karena pada episode kali ini kita akan membahas mengenai saat sampah menghasilkan ancaman menguap gas metana di Bantar Gebang. Jadi dari beberapa berita yang telah saya baca bahwa Bantar Gebang diketahui menghasilkan gas metana dalam jumlah yang sangat besar. Padahal gas metana sendiri merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Tentu kondisi ini menjadi prihatin karena sampah yang kita hasilkan setiap harinya ternyata cukup berdampak besar terhadap lingkungan. Menurut Ibu, sebenarnya apa sih itu gas metana dan bagaimana proses terbentuknya di tempat pembuangan sampah seperti di Bantar Gebang? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini menarik untuk dibahas ya. Karena dari tahun-tahun yang lalu sampai dengan hari ini di 2026, apalagi gubernur kita yang ada di DKI ini sudah menegaskan terkait dengan jangan membuang sampah organik atau tidak boleh lagi sampah organik itu untuk dibuang ke Bantar Gebang, ya kan? Jadi ini menariknya karena sampah organik itu sebenarnya secara sistem kalau kita biarkan lama-lama menimbulkan satu bau. Artinya bahwa gas metana itu bisa terbentuk dari adanya sampah organik, ya kan? Dari sampah adanya organik tersebut mikroorganisme berkembang, terus kemudian terjadinya gas metana yang memang sirkuler karena kalau di Bantar Gebang itu kan banyak bukan hanya sampah organik sebenarnya dari awalnya ya, tetapi kan ada yang namanya plastik dan yang lain-lain. Sehingga secara keseluruhan adanya timbulan sampah organik yang ada di TPA Bantar Gebang yang bersumber dari seluruh DKI Jakarta ada di sana semua, menjadi satu penyumbang terbesar terbentuknya sampah organik. Nah, sampah-sampah yang ada di TPA tersebut sebenarnya ada mempunyai satu celah kekurangan rongga oksigen yang ada di bawah tumpukan bawah sehingga membentuknya satu gas metana yang ada di sana. Nah, gas metana yang ada di sana kemudian membentuk rumah kaca dan kemudian dia menahan masuknya sinar matahari, terus kemudian dikumpulkan jadi satu. Nah, efek yang gas rumah kaca ini yang akan menyebabkan terbentuknya satu perubahan iklim yang bukan hanya untuk wilayah yang sekitarnya, tapi penyebarannya mempunyai dampak terhadap masyarakat
yang sangat luar biasa sekali, yang kemudian efeknya boleh kita perhatikan dan kita lihat di dalam berita-berita seperti pola perubahan hujan yang tidak merata, yang kalau dulu itu dari Januari sampai dengan Februari Maret itu adalah di musim hujan, sekarang sudah bergeser musim kemarau dan yang lain-lainnya. Atau terjadinya pencairan yang ada di kutub es itu mencair yang tidak sesuai dengan pola yang asalnya. Hal-hal yang semacam itu menjadi satu pemikiran seharusnya bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga praktisi dan juga sebenarnya sebagai generasi muda yang wajib tahu tuh mendukung gerakan pemerintah terutama untuk penanganan sampah. Bukan hanya sampah organiknya saja, tetapi anorganik juga bisa untuk dilakukan satu sampah itu bisa di-create menjadi satu produk yang mempunyai nilai yang luar biasa. Sehingga untuk penanganan sampah organik saya kira bisa dilakukan oleh penanganan sedini mungkin dari skala rumah tangga yang paling kecil. Jika sampah organik itu dikelola dari sumbernya dari masyarakat yang paling terkecil dan tidak membuang ke TPA, nah itu bisa kita katakan bahwa penanganan sampah di tempat sudah berjalan. Paling tidak mengurangi terkait dengan efek dan dampak dari rumah kaca yang sampah organik itu yang mestinya biasanya adalah dibuang ke TPA Bantar Gebang. Jadi perubahan yang namanya efek rumah kaca itu salah satunya diakibatkan, bukannya diakibatkan lagi ya, adalah dari sampah organik yang bisa terurai, kemudian tertahan, kemudian dilakukan pemanasan menahan matahari, sinar matahari, dan tidak bisa siklusnya itu berjalan seperti biasanya. Itu sih sebenarnya. Ya baik Ibu. Berdampak besar buat lingkungan kita ya Kak. Iya betul banget Ade. Iya, apalagi kita di jurusan kesehatan lingkungan, yang tentunya sampah menjadi ikon kita dari mulai penanganan dari pengelolaan persampahan kan. Jadi pengelolaan sampah itu kan terbagi atas dua, penanganan dan pengurangan. Meskinya itu yang bisa dilakukan oleh kita, paling tidak edukasinya untuk generasi bangsa di mahasiswa. Kayak gitu. Tuh. Kalau melihat kondisi saat ini Ibu, mengapa produksi gas metana di Bantar Gebang bisa sangat tinggi bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia? Ya, itu menjadi satu pemikiran dan menariknya kita bukan hanya di lingkup skala nasional tetapi skala internasional, bahwa TPA Bantar Gebang itu menyumbang perubahan iklim yang luar biasa sekali. Karena padatnya DKI Jakarta, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, ya kan? Dikalikan misalnya dari skala rumah tangga mempunyai satu orang berapa keluarga, misalnya ada 5, dikalikan pertumbuhan yang sekarang, terus saking padatnya kita di DKI Jakarta, tidak ada penanganan yang siklusnya itu menghasilkan suatu produk yang bermanfaat, yang dijadikan satu value produk yang bisa menyumbang mengurangi daripada timbulan sampah. Satu itu. Jadi padatnya itu menyebabkan, ya kan? Padatnya itu menyebabkan timbulan bertambah. Yang kedua adalah rangkaian satu produk yang dihasilkan itu baik dari skala misalnya untuk di pendidikan institusi atau praktisi atau yang lain-lain, sedikit sekali dia membuat satu yang namanya teknologi tepat guna, yang bagaimana caranya si sampah organik yang ada di sana ataupun sampah plastik yang ada di sana berkurang timbulannya, ya kan, bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar. Artinya bahwa sebenarnya sampah organik itu bisa dimanfaatkan oleh alam. Iya betul. Oleh misalnya makhluk yang lainnya seperti untuk misalnya pakan ayam, pakan ikan lele dan yang lain-lain dengan menggunakan maggot. Nah, tata laksana yang mestinya harus dilakukan dari awal menjadikan dasar tidak terbentuknya sekarang atau ditutupnya TPA Bantar Gebang. Itu karena proses-proses yang lalu itu kan prosesnya itu berjalan 5 tahun, kemudian program jalan berhenti, ya kan? Tapi meskinya ketika di dalam satu pemerintahan program itu
hari ini program ini kita berjalan, maka mestinya harus berkelanjutan pada tahap yang diinginkan oleh orang lingkungan seperti kita. Apa sih yang diharapkannya adalah harapannya sampah yang terbuang dari DKI atau yang lainnya ditampung di TPA, ditempatkan di TPA Bantar Gebang. Di sana dilakukan satu penanganan pengolahan yang bisa mempunyai nilai kebermanfaatan baik oleh masyarakat yang ada di situ, ya kan, terus kemudian lingkungan, ya kan, sekelilingnya, baik abiotik, biotik dan culture-nya. Jadi bukan hanya pada orang pekerjanya saja. Sebenarnya orang pekerja itu kan mempunyai satu efek yang luar biasa karena mereka berhadapan dengan sampah. Artinya bahwa si sampah organik yang tidak kelihatan, sebenarnya nggak kelihatan kayak macam udara, tetapi merasakan dampaknya itu nanti berapa tahun. Sekarang tidak merasakan. Nah itu seharusnya menjadi satu wacana bahwa kita harus bisa memanusiakan seseorang yang bekerja di pengelolaan sampah, ya kan? Bukan hanya dari real untuk menghasilkan satu nilai value, tetapi paling tidak kesehatan mereka juga harus terjamin. Jadi kesehatan untuk lingkungan, kesehatan untuk masyarakat pekerjanya, kemudian kesehatan untuk warga yang ada di situ. Intinya tanganin sampah dari sekarang, kita olah, manfaatkan, ya kan, menjadi satu skill keahlian yang kemudian hari ini kita lakukan untuk anak cucu kita keberlanjutan, paling tidak satu tahapan nanti di kemudian hari bahwa sampah bukan menjadi lagi masalah. Sampah adalah bagian dari kita. Sampah perlu ditangani. Sampah menjadikan diri kita ada. Karena setiap hari kita melakukan satu kegiatan untuk tubuh kita. Sampahnya kita buang, sarinya kita itu makan, ya kan? Dan itu harus kita sadari bahwa kita adalah bagian dari sampah. Kita bukan penyumbang sampah, tapi kita memanfaatkan sampah menjadi sesuatu nilai energi yang luar biasa karena kita itu diciptakan dengan akal pikiran yang paling sempurna. Oleh karena itu kita manfaatkan yang sudah Sang Pencipta berikan kepada kita. Terutama satu hal adalah sampah. Hingga saat ini dari kecil sampai besar, sampah belum pernah terselesaikan. Kapan lagi kalau tidak mulai dari sekarang, kemudian kita bisa memanfaatkan dan mengolah sampah tersebut. Sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya perubahan iklim yang panasnya luar biasa. Ya kan? Luar biasa, bukan hanya panas, perubahan iklim yang lainnya. Ya kan, angin dan yang lain-lainnya. Serta fenomena alam yang menunjukkan bahwa beliau, alam, sudah memberikan satu sinyal. Ya kan? Sinyal dari akibat satu perubahan tidak tertanganinya satu sampah yang itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Saya kira itu. Ya, baik Ibu. Dari masyarakat terkadang belum menyadari dampaknya. Sebenarnya apa saja risiko atau dampak yang dapat ditimbulkan oleh gas metana terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat? Ya, banyak sekali kalau berbicara terkait dengan gas metana. Terutama kalau untuk orang kesehatan lingkungan jelasnya adalah udara. Udara yang tidak bersih, udara yang panas, tumpukan sampah yang tinggi, yang tidak terkelola dari hari ke hari makin menumpuk, kemudian perkembangan bakteri. Jadi berbicara terkait dengan perkembangan bakteri, tidak perlu kita harus bisa menguraikan secara detail. Masyarakat kita ini sebenarnya sudah pintar, ya kan? Hanya di perubahan perilaku yang belum tepat. Kalau perubahan perilakunya bagus, tepat, ya kan? Dengan menangani sampah, saya kira tidak sampai TPA Bantar Gebang itu sampai ditutup, tapi penanganan sampah sudah dilakukan dari bawah, dari skala rumah tangga. Artinya bahwa tidak tertanganinya sampah tersebut hingga menumpuknya di TPA Bantar Gebang itu menjadikan tanda bahwa kita yang melakukan, yang bekerja di sana merasakan. Yang pertama kali dirasakan adalah udara. Ingat di dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan 45 kita punya hak dan kewajiban. Ya kan? Iya, Ibu. Kita
pengen merasakan tuh punya kebebasan terkait dengan udara yang bersih, ya kan? Iya. Salah satunya adalah udara. Bagaimana efek dan dampaknya memang tidak terasa. Tapi kalau dirasakan, merasakan misalnya jiwa ini berbicara, maka tubuh itu akan memberi sinyal kepada kita dengan apa? Ayo, tidak nyamannya badan kita bekerja di sini terus menerus, ya kan? Terus kemudian kita menghirup, karena kita di casing kan ada menghirup, ada tertelan, ya kan? Nah, contohnya udara, berarti kan kita hirup, karena itu adalah bagian kehidupan dari kita. Kemudian sampah organik yang tidak tertangani berarti menghasilkan lindi. Lindi ya, dari tumpukan sampah organik itu mengandung beberapa parameter yang membahayakan bagi tubuh, bagi lingkungan terutama. Kalau seandainya air lindi ini yang ada di tumpukan misalnya tumpukan Bantar Gebang atau yang lainnya atau sampah yang lainnya, jika tidak ada IPAL dibuang ke aliran sungai, maka akan mengakibatkan, mempunyai dampak, berdampak, menyebabkan, mengakibatkan terhadap apa? Ikan, nekton, air yang digunakan, ya kan? Kalau misalnya untuk fasilitas MCK, jelas nanti hubungannya dengan kulit, ya kan? Nekton, ikan memakan nekton, ya kan? Kemudian ikan dimakan oleh kita, terjadi akumulasi dan yang lain-lain. Secara keseluruhan memang tidak diketahui, tidak banyak mengkaji sampai di situ ya. Dan panjangnya rantai perjalanan dari mulai sampah sampai lindi, sampai udara, sampai dengan air, udah pernah kita lakukan satu kajian menggunakan sabropitas perairan waktu kita mengambil disertasi. Panjang ceritanya, saya kira kayak gitu. Panjang dan banyak ya dampaknya ternyata. Iya, betul banget. Baik Ibu, selanjutnya kita akan ada sesi pertanyaan dari pendengar setia KL Podcast Ibu. Oke. Ibu boleh diambil satu pertanyaan deh. Oke. Pertanyaannya ini yang mana nih? Oh ini dia. Iya, boleh. Oke, saya bacanya dulu. Izin ambil ya Ibu. Ya. Bisa aman. Pertanyaan dari Sania Maulida. Penyakit apa saja yang dapat timbul akibat paparan gas metana dari timbunan sampah di TPS? Pertanyaannya menarik karena memang isunya sekarang adalah TPA yang kemudian sampah organik tidak boleh dibuang, ya kan? Hanya residu yang diterima, ya kan? Nah, dari pertanyaan tersebut tentunya kita sudah bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Salah satunya adalah ISPA, asma, karena dari udara. Betul. Ya kan? Yang tidak kalah penting adalah kekurangan oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen tentunya lemas, bisa pingsan, ya kan? Dan juga hal lain yang mungkin alam memberikan satu sinyal, jika itu berlanjut terus, ledakan akan terjadi, seperti contoh-contoh yang sudah pernah dialami di beberapa tempat, ya, dengan ketinggian sekian. Kemudian tidak kalah penting juga karena asupan tersebut bisa berakibat menyebabkan sampai pada otak dan jantung dengan proses yang panjang sekali. Itu yang menjadi bahan yang perlu dipikirkan, bukan hanya hari ini sebenarnya. Sampai ke depannya harus bisa menjadi pertimbangan kita, terutama anak-anak Kesling dari lulusan yang pertama sampai dengan tahun yang sekarang harus lebih aware lagi, harus lebih paling tidak berpihak pada lingkungan. Betul. Saya kira itu. Kita harus juga mendukung ini ya Bu, pengelolaan sampah gitu. Ya. Berdampak buruk. Iya betul. Oke, baik Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung sesi diskusi. Sebelum menutupi episode kali ini, ada satu pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, jika permasalahan produksi gas metana dari sampah tidak segera ditangani, bagaimana dampaknya dalam jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Dan apa solusi yang perlu menjadi prioritas pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya, Ibu?
Pertanyaannya pertanyaan yang seperti pemerintahan sebenarnya. Jangka panjang, perlu jangka panjang berarti ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya kan? Semua elemen bukan hanya dari atas, tetapi kita harus memulai dari bawah. Yaitu dari segi pendidikan. Terutama generasi kita, penerus, mahasiswa yang harus tahu bagaimana program pemerintah itu sudah digulirkan. Terus yang kedua, karena kita adalah di Kementerian Kesehatan, di bawahnya itu ada Poltekkes, perubahan perilaku, PHBS, dan yang lain-lain itu harus diterapkan. Satu kunci adalah perubahan perilaku, sehingga menyebabkan hal-hal seperti itu, tertumpuknya timbulan sampah, menjadikan dasar bahwa hingga saat ini perubahan perilaku masih dipertanyakan. Itu. Jadi program itu, program menengah, harus ada kolaborasi, harus ada integrasi dari bawah, bertahap kan, kemudian menengahnya, kemudian sampai jenjang yang paling atas. Bukan hanya yang di atas saja, tetapi memang harus dimulai dari bawah, karena sampah dimulai dari elemen masyarakat yang paling bawah, karena mereka konsumsi, makan, dan hari-hari yang lainnya menghasilkan satu sisa sampah yang terbuang. Kan kalau kita bisa bayangkan, satu orang itu kan menghasilkan sampah yang kalau orang Kesling, kalau teman-teman Kesling, mahasiswa Kesling kan sudah tahu. Per orang itu berapa sih menghasilkan jumlah timbulan sampah? Dikalikan dalam satu rumah 5 orang, dikalikan 1 hari, dikalikan 1 bulan, dikalikan sampai dengan kita berusia yang sekarang ini. Pertanyaannya adalah, di mana letaknya kita mendukung pemerintah dalam hal penanganan sampah? Sampai dengan hari ini, sampai kita dengan berusia di 25, 21, seberapa banyakkah di 21 tahun ini kita sedikit berpikir untuk sampah? Di usia 21 tahun ini, berapa banyakkah yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan untuk berdampingan dengan sampah sehingga sampah itu bisa dimanfaatkan? Dampaknya panjang, mengakibatkan dan yang lain-lain. Satu hal yang perlu difikirkan dan kita cermati bahwa selagi ada sampah, berarti akan selalu ada vektor. Betul. Kalau ada penyakit Ya, maka tidak diragukan lagi, selagi ada sampah, vektor ada, penyakit yang lainnya pun berdampak terhadap masyarakat karena ada di sekeliling kita. Jadi bukan hanya sampah, vektor ada. Abiotik, biotik, dan culture jelas. Jadi paling tidak sarannya dimulai dari sekarang, seberapa banyak sih kita bisa menyumbangkan untuk sampah dan berdamai dengan sampah, dan melakukan satu kegiatan bahwa kita adalah sama dengan sampah. Saya kira itu. Oke. Banyak juga dampaknya untuk lingkungan dan untuk kita manusia juga ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Dapat disimpulkan bahwa gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah organik merupakan salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Produksi metana yang tinggi di TPST Bantar Gebang terjadi akibat akumulasi sampah organik yang terurai dalam kondisi minim oksigen. Jika tidak dikelola dengan baik, gas ini dapat memperburuk pemanasan global dan perubahan iklim. Namun di sisi lain, gas metana juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui teknologi penangkapan dan pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pengelola sampah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, serta pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah tiba di penghujung KL Podcast episode kali ini. Semoga episode kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait pentingnya pengelolaan sampah dan dampak gas metana terhadap lingkungan. Saya Suci Lestari dan rekan saya Made Puri, pamit undur diri. Sampai jumpa di KL Podcast episode selanjutnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.